Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Anggi Sriwulandari. Saya dari kelas 12 ACC 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta konsep akuntansi desa. Jadi, di dalam peta konsep struktur akuntansi desa ini yaitu ada kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan, kepala saksi, bendahara desa, dan ada kepala dusun. Dan di setiap struktur-struktur akuntansi desa ini mereka mempunyai tugas masing-masing, yaitu berbeda-beda, yaitu diantaranya sebagai berikut ini. Nah, kepala desa ini tugasnya yaitu memimpin atau menyelenggarakan pemerintah desa. Nah, namanya aja udah kepala desa, pasti tugasnya memimpin dong kan. Dan yang kedua, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Kepala desa ini berhak mengangkat dan memberhentikan perangkat desa apabila melakukan suatu kesalahan. Kepala desa inilah yang berhak. Ketiga, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa. Namanya juga pemimpin, pasti kan berhak memegang kekuasaan pengelolaan keuangan. Tapi tugas kepala desa ini tidak mudah loh teman-teman. Dan ini keempat, menetapkan peraturan desa. Sebagian peraturan desa itu ditetapkan oleh kepala desa. Makanya yang dipilih kepala desa ini benar-benar orang yang berwibawa, orang yang bertanggung jawab. Kelima, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa. Nah, itulah contoh-contoh tugas dari kepala desa. Nah, kalau tugas dari sekretaris desa ini yaitu menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APD desa. Nah, tugas sekretaris desa ini dia adalah menginput semua data-data desa, menginput data-data semua yang ada di desa itu. Dan yang kedua, menyusun rancangan peraturan desa tentang APD desa, perubahan APD desa, dan berpertanggungjawaban pelaksanaan APD desa. Dan yang ketiga, melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APD desa. Itu adalah contoh dari tugas sekretaris desa. Nah, kalau kepala urusan ini tugasnya adalah pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas, kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. Dan yang kedua, mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. Nah, inilah kepala urusan. Dia pasti otomatis dari tujuannya semua itu. Dia bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan semua yang ada dalam wilayahnya. Nah, memimpin melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Ini adalah contoh tugas dari kepala saksi. Nah, kalau bendahara ini pasti semuanya sudah pada tahu dong ya, pasti dalam urusan uang. Nah, tugas bendahara ini adalah menerima, menyimpan, menyetorkan, atau membayarkan, menata, usahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APD desa. Maka tugas bendahara ini jauh lebih detail dan teknis dalam penanganan masalah keuangan desa. Bendahara ini sulit loh teman-teman. Untuk menjadi seorang bendahara ini tanggung jawabnya besar sekali. Tidak boleh ada yang terlewatkan nominalnya sedikit pun ya teman-teman. Jadi tugas bendahara ini tidak mudah loh. Dan yang terakhir adalah kepala dusun. Kepala dusun yaitu tugasnya membina ketentraman dan ketertiban, melaksanakan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas, kependudukan, dan menata dan mengelola wilayahnya. Kedua, membantu KASI dan KU pelaksana kegiatan anggaran PKA dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dalam hal sifat dan jenis kegiatan yang tidak dapat dilakukan sendiri. Nah, kepala desa ini, kepala dusun ini yang ngatur-ngatur semuanya. Dia yang membina, memberi arahan. Dan hanya segitulah yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.